Kasus penembakan misterius di gerbang tol Bintaro akhirnya terkuak. Pelaku penembakan ternyata seorang anggota kepolisian berpangkat Ibda yang bertugas di unit patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya. Penembakan terhadap 2 orang pria yang menyebabkan 1 korban meninggal dunia ini berawal dari laporan warga yang melaporkan dirinya telah diikuti oleh sejumlah kendaraan sejak keluar dari hotel di kawasan Sentul, Jawa Barat. Warga tersebut pun langsung menghubungi polisi dan diarahkan ke lokasi polisi tersebut berdinas dengan maksud mengamankan. Namun apa yang terjadi kemudian justru terjadi penembakan saat proses pengamanan. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, terutama adakah unsur pelanggaran yang terjadi. Tim TV One mengabarkan. Adapun pelaku penembakan ya saat ini sudah diamankan oleh Polda Metro ya, bekerja sama dengan Propam Mabes Polri ya, termasuk juga Propam Polda Metro tentunya, karena pelaku penembakan adalah anggota Polri yaitu Ibda OS ya, yang berdinas di Sat PJR ya, di Telantas Polda Metro Jaya. Saat ini kasusnya sedang kita tangani ya, melibatkan juga tadi saya sampaikan kan, di samping dari Direktorat Kriminal Umum dan juga dari Propam. Karena ini melibatkan penembak ya, ini adalah anggota Polri. Sedangkan korbannya lah anggota warga masyarakat ya. Tentunya ini kita sedang mendalami dulu ya, terkait dengan motif. Ini kita belum bisa sampaikan karena masih didalami dan dilakukan pemeriksaan ya, demikian. Iya, pemirsa, sebetulnya kita sudah berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian untuk bisa berdiskusi, bergabung bersama kami pagi hari ini. Namun sayang yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Jadi pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan psikolog forensik, ada Bang Reza Indragiri. Selamat pagi, Bang Reza. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Reza, langsung saja tadi kita sudah mendengar ya pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa saya sebutnya ini terduga pelaku ya, karena statusnya masih terperiksa, belum ditetapkan sebagai tersangka. Ini merupakan Sat PJR. Nah, kalau kita lihat dari konstruksi kasusnya, apa yang kemudian Bang Reza bisa sampaikan? Menurut saya informasi dari pihak Polda Metro Jaya sebagaimana yang kemarin disampaikan ke media memang masih sangat-sangat minim. Jadi saya terus terang belum bisa mencoba menelisik atau mencermati tentang apa yang sesungguhnya menyebabkan petugas sampai melakukan penembakan di tempat yang sama, pada waktu yang sama, langsung terhadap 2 orang. Itu saya belum bisa menelisiknya. Namun, yang seketika muncul di benak saya ketika menyimak berita tentang peristiwa ini adalah kalau aksi penembakan itu sampai 2 orang jatuh di tempat pada waktu yang sama dilakukan oleh petugas reskrim, barangkali kita akan bisa lebih mudah membayangkan situasinya. Tapi kalau kemudian peristiwa itu dilakukan oleh petugas patroli jalan raya, menurut saya menjadi agak tidak biasa. Tentu saja kita paham sama-sama, seluruh petugas kepolisian di Indonesia punya tugas untuk melindungi warga negara. Tapi sekali lagi ketika senjata api itu diletuskan oleh seorang petugas patroli jalan raya, bukan oleh petugas reskrim, sungguh-sungguh saya tidak bisa membayangkan situasi sekritis apa, situasi segenting apa yang membuat seorang petugas patroli jalan raya sampai menembak pengemudi kendaraan bermotor. Nah, tentu saja saya punya alasan untuk bertanya tentang hal itu. Ada data misalnya. Tentu saja data ini dari sekian banyak studi ya. Dari rata-rata 10 juta kendaraan bermotor yang setiap tahunnya dihentikan oleh petugas di jalan raya, ternyata situasi kritisnya hanya sekitar 1. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi di jalan raya, situasi kritis yang bisa mencabut nyawa ternyata amat sangat jarang. Nah, berpatokan dengan angka itu, maka sekali lagi, situasinya sekritis apa ini? Segenting apa ini? Semembahayakan apa ini? Sampai kemudian 2 orang jatuh di tangan petugas patroli jalan raya. Oke, nah Bang Reza, kalau kita melihat konstruksi kasusnya, ini kemarin juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, ini kan sebetulnya kenapa kemudian dilakukan
penembakan ini karena yang bersangkutan ataupun korban dalam hal ini kemudian mencoba membuntuti ada salah satu oknum lah ya, salah satu oknum yang kemudian merasa dibuntuti, kemudian si korban ini berusaha untuk menabrak mobil dari oknum tersebut dan juga pihak kepolisian yang berjaga. Nah, kalau melihat dari konstruksi ini, sebetulnya SOP-nya seperti apa sih kalau dalam hal misalnya mau melindungi? Kalau kita menggunakan analogi itu ya? Harus kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa petugas polisi boleh menggunakan senjata api. Jadi jangan kita gegabah langsung mengatakan bahwa ini penyalahgunaan senjata api oleh petugas, tidak. Memang ada tahap demi tahap yang harus dilakukan oleh petugas sebelum kemudian dia memutuskan untuk menggunakan senjata apinya. Terlebih ketika senjata api itu digunakan untuk mematikan sasarannya. Karena kalau kemudian si sasaran itu membahayakan petugas dalam situasi yang harus memilih atau terpaksa memilih semacam itu, maka petugas boleh kemudian menembak sasarannya kalaulah tidak melumpuhkan bahkan sampai mematikan. Andaikan tahap demi tahap atau SOP itu diabaikan, juga tidak serta-merta salah. Kenapa? Karena barangkali situasi kritisnya tidak bereskalasi. Kalau bereskalasi, maka masuk akal petugas pada eskalasi tingkat 1, petugas menggunakan peringatan secara lisan. Eskalasi tingkat 2, petugas mungkin memperlihatkan senjata, mungkin senjata tumpul, pemukul. Pada eskalasi tahap 3, senjata tumpul atau pemukul itu digunakan pada bagian yang melumpuhkan. Dan seterusnya sampai penggunaan senjata api dan disasar ke daerah atau bagian tubuh yang bisa mematikan sasaran. Itu kan bereskalasi. Tapi kalau situasi kritis di jalan tol tersebut tidak bereskalasi, melainkan sekonyong-konyong langsung seketika pada saat itu juga mendatangkan bahaya luar biasa bagi petugas, maka tahap demi tahap atau SOP tadi boleh dikesampingkan demi melindungi atau menyelamatkan nyawa si petugas dan juga nyawa orang-orang yang ada di sekitar TKP. Nah, lagi-lagi, apakah situasi itu bereskalasi? Ragam interaksi macam apa yang terbangun antara petugas dengan dua orang tersebut, itu yang belum tergambar hingga hari ini berdasarkan pemberitaan dari sumber Polda Metro Jaya sendiri. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi, terutama soal eskalasi ya, karena rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian juga menyebut kemarin bahwa dua korban ini mencoba menabrak Ibda ini ya, hingga akhirnya ada penembakan di sana. Nanti kita lanjut lagi berbincang dengan Bang Reza, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat